Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Danisa Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Perang Dunia II atau World War II. Untuk rumusan masalahnya ada 11. Yang pertama, ada sebab terjadinya Perang Dunia II. Kedua, sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Ketiga, fase-fase Perang Dunia II. Keempat, kronologi Perang Dunia Kedua. Kelima, negara mana saja yang terlibat Perang Dunia II. Keenam, akhir dari Perang Dunia II. Ketujuh, sebab kekalahan negara sentral. Kedelapan, kerugian Perang Dunia II. Dan kesembilan, akibat dari Perang Dunia Kedua. Kesepuluh, dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia. Dan yang terakhir, bentuk perjanjian setelah Perang Dunia Kedua. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu sebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam mewujudkan tujuan, yaitu terciptanya perdamaian dunia. Bahkan, Liga Bangsa-Bangsa dalam kenyataannya merupakan alat negara besar dan kegiatannya lebih banyak dalam bidang politik. Dan untuk kedua, yaitu ada perlombaan senjata. Dengan adanya konferensi Washington dan LBB tidak memberi hasil terhadap pembatasan persenjataan negara-negara. Kondisi saling mencurigai kembali timbul, mula-mula terhadap Rusia, lalu Italia, dan Jerman, sehingga negara lain pun mempersenjatai sendiri. Yang ketiga, di bidang ekonomi, perlombaan persenjataan merangsang kebutuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Dan lahirlah imperialisme Jerman yang menginginkan Eropa Tengah, dan Italia menginginkan ke Laut Tengah dan Ethiopia, serta Jepang mengumumkan bersama di Asia Timur Raya. Kita masuk pada bab sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Yaitu menurut bangsa Eropa sendiri ada penyerbuan Jerman terhadap Polandia dengan cara Blitzkrieg pada tanggal 11 September 1939. Dan menurut bangsa Asia sendiri, karena adanya penyerbuan ke Cina oleh Jepang pertama kali di Nanking, Beijing, dan Shanghai pada tahun 1937. Untuk menurut negara Amerika sendiri, karena terjadinya penyerbuan yang dilakukan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 1941. Kita masuk pada fase-fase Perang Dunia II, yaitu ada tiga tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap akhir. Tahap pertama sendiri karena negara-negara sentral telah menyiapkan diri mengadakan serangan, sedangkan negara sekutu lebih banyak melakukan pertahanan. Untuk tahap kedua ada titik balik atau turning point, dan yang terakhir, tahap terakhir, negara-negara sekutu telah mencapai kondisi baik dan melakukan serangan balasan hingga akhirnya negara-negara sentral terpojok dan kalah. Di sini pada bab selanjutnya saya menjelaskan tentang kronologi terjadinya Perang Dunia II, yaitu di front Eropa. Pertama, Jerman menyerang Danzig, Polandia, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis, dan Inggris. Kemudian Italia
menyerang Yunani dan Yugoslavia, tetapi digagalkan oleh pasukan Yunani dan Yugoslavia yang dibantu Inggris. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman menyerang Uni Soviet dan menjadikan the turning point atau titik balik sehingga Jerman mengalami kekalahan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni tahun 1944, pasukan sekutu mendarat di Normandia yang dipimpin oleh Eisenhower dan hari itu disebut dengan hari D-Day. Selanjutnya, pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah di Reims. Selanjutnya, di front Asia Pasifik. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Alusa di Pearl Harbor. Selanjutnya, kawasan Asia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Indonesia. Selanjutnya, kawasan Pasifik, Kepulauan Kuril, Marshall, Gilbert, Laut Bismarck, Irian Utara, Midway, Carolina, Mariana, Solomon, Saipan, Guam, dan Laut Koral. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Dan yang terakhir, front Afrika. Nah, di sini Jerman melawan Inggris, selanjutnya Italia menyerang Mesir dan dapat digagalkan Inggris yang dipimpin oleh Montgomery. Selanjutnya, Jerman mengirim bantuan yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel, tetapi kalah sebab tidak dikirim material dan logistiknya. Selanjutnya, negara mana saja yang terlibat pada Perang Dunia II? Yang pertama ada blok sekutu, yaitu ada 3, Perancis, Inggris, Polandia. Lalu pada waktu selanjutnya, masih ada banyak negara lain yang ikut bergabung pada pihak sekutu. Jadi di gambar ini pada warna hijau tua, yaitu blok sekutu, pada warna hijau muda terdapat blok sekutu pasca pengembangan Pearl Harbor. Dan untuk warna biru sendiri yaitu blok poros atau blok sentral, dan yang terakhir warna abu-abu yaitu negara yang netral. Untuk blok sentral sendiri ada 3 yaitu Jerman Nazi, Italia, dan Jepang. Dan seiring waktu terdapat beberapa negara yang masuk ke blok sentral. Selanjutnya, akhir dari Perang Dunia Kedua. Jadi, Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu. Negara Italia adalah negara yang pertama kali dikalahkan. Hal ini disebabkan karena adanya golongan antifasis rakyat Italia di bawah pimpinan Badoglio yang bekerja sama dengan sekutu. Setelah itu, Jerman juga menyerah setelah dijepit Rusia dari timur dan sekutu dari barat selatan, yang menyebabkan Gustav Jodl dan Laksamana Hans Georg von Friedeberg menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada bulan 7 Mei 1945 di Reims. Kemudian, Jepang juga menyerah setelah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dengan kata sandi Little Boy, dan juga dijatuhi bom lagi di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dengan kata sandi Batman. Selanjutnya, sebab kekalahan blok sentral, yaitu ada 4. 1. Negara sentral secara potensi tidak memiliki sumber alam yang penting untuk peperangan. Kedua, jumlah negara sekutu dan daerah jajahan yang memiliki strategi yang terpadu kuat. Ketiga, masuknya Rusia ke dalam sekutu. Dan yang terakhir,
majunya teknologi pihak sekutu. Selanjutnya yaitu kerugian dari Perang Dunia Kedua. Jumlah korban yang mati dalam peperangan mencapai 16,7 juta jiwa. Pada negara Uni Soviet terdapat sebanyak 7 juta jiwa. Untuk negara Polandia terdapat 5,7 juta jiwa. Pada negara Cina ada 2,2 juta jiwa. Negara Yugoslavia 1,2 juta jiwa. Jerman ada 780.000 jiwa dan Jepang ada 672.000 jiwa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akibat Perang Dunia Kedua. Itu ada tiga, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Untuk di bidang politik sendiri ada 3, yaitu banyaknya negara di Asia Afrika memperoleh kemerdekaan. Kedua, timbulnya perang dingin antara Amerika dan Rusia. Dan yang ketiga, meluasnya komunisme internasional yang menimbulkan perubahan perimbangan kekuatan dunia. Selanjutnya di bidang ekonomi terdapat 2, yaitu 1, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Dan kedua, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi melalui berbagai program. Dan di bidang sosial terdapat 2 juga, yaitu 1, terbentuknya berbagai badan-badan rehabilitasi sosial. Kedua, terbentuknya United Nations Organization yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia sendiri. Untuk dampak ada 2, yaitu dampak positif dan negatif. Dan dampak positifnya yaitu 1, semakin meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia akibat pengaruh dari Jepang. Kedua, simbol-simbol Indonesia seperti bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera merah putih mulai dikenal oleh masyarakat. Dan ketiga, masyarakat Indonesia sudah diperbolehkan mengenyam pendidikan secara umum. Dan untuk dampak negatif sendiri ada 2, yaitu 1, munculnya Romusa yang menyebabkan banyak kematian bagi rakyat. Kedua, monopoli atas sumber daya Indonesia seperti logam, sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian setelah Perang Dunia Kedua. 1, yaitu ada konferensi Potsdam. Konferensi Potsdam sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 1945 dan juga dihadiri oleh The Big Three, yaitu ada Presiden Henry S. Truman, Joseph Stalin, dan juga Winston Churchill. Dengan isinya yaitu Jerman dibagi menjadi 2, Jerman Barat dan Berlin Barat diduduki oleh Rusia, sedangkan Jerman Timur diduduki oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Dan juga Danzig diberikan oleh Polandia. Dan demilitarisasi Jerman. Setelah itu penjahat perang harus dihukum. Dan yang terakhir, Jerman harus membayar ganti rugi perang. Yang kedua, ada perjanjian San Francisco. Perjanjian Francisco dilaksanakan pada tahun 1945 antara Jepang dengan sekutu. Dengan isinya, 1, Kepulauan Jepang diberikan kepada Amerika Serikat. Kedua, Kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Rusia. Dan yang terakhir, Manchuria dan Taiwan diserahkan oleh Cina. Dan yang terakhir, Perjanjian Paris. Perjanjian Paris sendiri dilaksanakan pada tahun 1945 oleh Italia dengan sekutu. Dengan isinya, daerah Italia diperkecil dan Trieste menjadi negara merdeka di bawah PBB, dan juga Abesina dan Albania dimerdekakan kembali, dan semua jajahan Italia di Afrika Utara
diambil oleh Inggris. Dan yang terakhir, Italia harus membayar kerugian perang. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.